Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 3 Desember 2021, Pekan Advent pertama, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Dibaptis, diutus untuk bermisi. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Marilah para sahabatku, kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, cinta kekal Bapa dan Putra, Engkaulah Roh dari Bapa dan Putra, yang diutus untuk mendampingi peziarahan hidup kami. Terangilah hati dan kehendak kami, serta arahkanlah pikiran kami untuk mendengarkan Yesus Sang Sabda yang selalu menyapa kami. Anugerahkanlah roh keperkasaan-Mu kepada kami, agar kami siap dan mampu bermisi sesuai dengan profesi yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dibaptis, diutus untuk bermisi. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bermisi berarti menjalankan perutusan, dan ketika menjalankan perutusan berarti kita telah bersedia menerima perutusan tersebut. Perutusan ataupun bermisi bukan saja hanya dijalankan oleh para religius atau kaum berjubah. Bermisi dapat dijalankan oleh semua orang, termasuk kaum awam. Setiap kita dengan caranya masing-masing menjalankan perutusan dari Tuhan, entah itu orang biara maupun orang yang memilih hidup berkeluarga. Terlepas dari cara kita masing-masing menjalankan perutusan, kita tetap memiliki satu tujuan, yakni mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Ketika kita dibaptis, disitulah kita menerima perutusan, karena kita telah sah menjadi anggota gereja, menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus, dan anggota gereja yang utuh. Sabda Tuhan hari ini memberi perintah kepada kita, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan memberi perutusan kepada kita dalam iman dan kepercayaan akan Kristus. Kita menerima perutusan itu dan menjalankannya. Para sahabatku, hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, pelindung karya misi. Santo Fransiskus Xaverius merupakan seorang pioner misionaris Kristen dan salah seorang pendiri Serikat Yesus. Nama komunitas Serikat Xaverian diambil dari namanya sendiri. Gereja Katolik mengakui bahwa Santo Fransiskus Xaverius telah mengkristenkan banyak orang. Santo Fransiskus lahir pada 7 April 1506 di Spanyol dan meninggal pada tanggal 3 Desember 1552 di Tiongkok. Pada tahun 1545, Santo Fransiskus berlayar ke Malaka di Semenanjung Malaya. Ia juga mengunjungi Maluku, Ambon, Ternate, Gilolo, dan tempat-tempat yang lainnya. Dalam misi ini, dia mengalami banyak penderitaan, tetapi ia menulis kepada Santo Ignatius, bahaya-bahaya yang dihadapi dalam tugas-tugas yang diterimanya dari Tuhan sungguh-sungguh merupakan sumber air sukacita rohani, sehingga pulau-pulau yang dikunjunginya merupakan suatu tempat di dunia di mana orang kehilangan pandangannya karena banyaknya air mata, yaitu air mata sukacita. Dia mengakui bahwa belum pernah merasakan sukacita batin seperti itu. Sukacita yang dialaminya mengambil semua penderitaan badan dan semua kesulitan misi yang dialaminya. Tuhan melakukan banyak mujizat penyembuhan melalui Santo Fransiskus.
Santo Fransiskus Xaverius dikanonisasi pada tahun 1622 bersama dengan Santo Ignatius Loyola, Santa Teresia Avila, Santo Filipus Neri, dan Santo Isidor. Para sahabatku, perutusan dapat kita jalankan melalui tugas yang saat ini kita embani dengan profesi kita masing-masing. Sebagaimana ada yang berprofesi sebagai guru, dokter, polisi, tentara, pejabat, ibu rumah tangga, petani, nelayan, pengusaha, ataupun yang memilih hidup khusus sebagai kaum religius. Dalam profesi ini kita menjalankan misi Tuhan, dan setiap kita menerima perutusan yang sama melalui profesi kita. Jangan kita berpikir bahwa kita tidak bermisi atau kita tidak diutus jika kita bukan termasuk kaum berjubah. Kita telah dibaptis dan kita telah menerima perutusan yang sama dari Tuhan. Maka dari itu, para sahabatku yang terkasih, marilah kita bersama-sama menjalankan misi Kristus, mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah bagi sesama yang ada di sekitar kita. Jangan berpikir bahwa bermisi atau menjalankan perutusan itu sulit, tapi berpikirlah dan percayalah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan mendatangkan kebahagiaan dan berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama yang kita layani. Teruslah menjalankan misi Kristus serta mengobarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi bangsa dan negara kita. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mohon berkatilah dan jagalah bangsa dan negara kami, agar terhindar dari segala bencana alam, sakit penyakit, teristimewa virus corona ini boleh berlalu dari bangsa dan dunia kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemerintah negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara kami, agar mereka senantiasa dengan adil dan bijaksana dalam memimpin negara ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum religius yang bertugas dan bermisi di daerah-daerah terpencil, semoga mereka tetap kuat dan teguh, serta dengan gembira menjalankan misi Kristus bagi sesama yang dilayani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang telah dibaptis dan menerima perutusan, ya Bapa, semoga dalam setiap tugas yang telah Engkau percayakan kepada kami, senantiasa kami jalankan dengan sepenuh hati, dan melalui tugas ini kami dapat menghadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit di mana saja berada, ya Bapa, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, ulurkanlah tangan dan kasih-Mu, jamah dan sembuhkan mereka yang sedang sakit, agar mereka boleh mengalami kesembuhan dan kekuatan dalam menghadapi sakit penyakit yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
kami persembahkan kepadamu ya Bapa, untuk kepentingan kami sendiri dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.